Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Walaupun baru pertama kali ini Mahisa Dharma mempergunakan ilmunya alias mulai mempraktekkan dari teori lisan, tulisan, gambar, maupun melihat gerakan-gerakan kanuragan ibu dan ayahnya termasuk teori dari buyut besarnya. Mahisa Dharma terpaksa untuk bertempur sungguh-sungguh disebabkan ilmu dan tenaga dalam yang diwarisi Mahisa Dharma dari Kama Kanaka merupakan ilmu yang lihai. Maka setiap serangan Mahisa Dharma hebat dan bisa mempertahankan diri dari desakan Prawana. Singkat sekali mereka bertempur, namun teyah puluhan jurus yang mereka lewati, dan selama itu memang Mahisa Dharma agak terdesak. Prawana tidak puas dengan hasilnya hanya bisa mendesak Mahisa Dharma, ia menghendaki untuk dapat merubuhkannya. Namun kenyataannya, walaupun Mahisa Dharma sangat terdesak, toh ia masih bisa mempertahankan diri. Keadaan demikian telah membuat Mahisa Dharma harus selalu main kelit dan tidak bisa balas menyerang. Namun Mahisa Dharma masih bisa menutup dirinya dengan penjagaan yang kuat, sehingga tidak pernah serangan Prawana mengenai sasarannya. Tentu saja pertempuran tersebut menambah penasaran Prawana. Karena ia sebagai seorang tokoh yang lihai toh sejauh itu masih belum bisa menguasai Mahisa Dharma. Bahkan untuk merubuhkannya tampaknya tidak mungkin terjadi dalam waktu yang singkat. Mahisa Dharma sendiri telah mengeluh namun kekerasan kepalanya warisan Ayuwandira ibunya, tak takut dan selalu nekat, sedangkan ketenangan, kelembutan tutur kata dalam tipu daya kemungkinan warisan dari Arya Dwipangga eyangnya. Dan pantang menyerahnya mirip Arya Kamandanu uwaknya. Selama mengelakkan serangan lawannya yang lihai ini Mahisa Dharma masih belum sempat untuk balas menyerang. Kesempatan untuk melancarkan serangan balasan sama sekali tidak dimilikinya. Tetapi sebagai seorang pemuda yang tabah, Mahisa Dharma bisa bertempur dengan baik dan tenang. Sama sekali tidak menjadi takut walaupun melihat lawannya melancarkan serangan yang mengandung maut bertubi-tubi. Di saat itu, Prawana yang tengah diliputi perasaan penasaran telah mengeluarkan suara menggeram, kemudian kedua tangannya berputar, ia telah merubah cara bertempurnya. Mahisa Dharma terkejut, ia merasakan angin serangan lawannya seperti berputar-putar di sekitar tubuhnya. Sambil mengeluarkan suara seruan perlahan, Mahisa Dharma berusaha untuk memecahkan tenaga serangan lawannya. Tetapi usaha Mahisa Dharma tidak berhasil, karena ruangan geraknya jadi semakin sempit, membuat ia jadi tidak leluasa untuk mengelakkan serangan Prawana. Sampai suatu kali, dengan mengeluarkan suara serangan, Prawana telah mengulurkan tangan kanannya. Ia mencengkeram pergelangan tangan Mahisa Dharma. Pemuda itu berusaha untuk mengelakkan diri, tetapi gagal. Bahkan pergelangan tangannya yang telah berhasil dicengkeram oleh Prawana itu terasa sakit sekali, seperti tulang tuyang pergelangan tangannya akan hancur dijepit oleh japit besi yang kuat. Belum lagi Mahisa Dharma mengetahui apa yang akan terjadi. Orang tua itu telah menghentak sehingga tubuh Mahisa Dharma terjerembab ke dekatnya, dan ia telah merasakan punggungnya sakit dicengkeram oleh lawannya. Habislah aku kali ini, pertama kali aku bertempur, tetapi aku sudah rubuh dan akan binasa di tangan orang sinting ganas ini, berpikir Mahisa Dharma dengan kecewa. Prawana yang telah mencengkeram pundak pemuda itu, mengeluarkan suara tertawa dingin. Ternyata kepandaianmu tidak terlalu hebat, katanya. Nah, pergilah kau. Sambil berkata begitu Prawana melepaskan cengkeramannya, tubuh Mahisa Dharma hampir terjerambab. Ia cepat-cepat mengatur keseimbangan tubuhnya, hanya perasaan sakit pada pundak dan pergelangan tangannya masih dirasakannya. Kau ternyata memang seorang pemuda yang memiliki kepandaian lumayan. Apa yang kau katakan tadi benar adanya. Jika aku masih seusia dirimu, tentu aku tidak mungkin bisa merubuhkanmu. Mungkin juga aku sendiri yang akan dirubuhkan olehmu.
Telah lewat 100 jurus lebih aku baru bisa merubuhkanmu. Inilah suatu hasil yang cukup mengherankan, bahwa seorang pemuda seperti dirimu bisa bertahan begitu lama dari serangan-seranganku. Ucap Prawana memuji Mahisa Dharma walau di hatinya dia sangat mendongkol, karena sesungguhnya, dia sudah kalah. Masa duel dengan bocah begini sampai harus menggunakan ilmu simpanannya. Memalukan, pikirnya menelan liur. Mahisa Dharma yang mengetahui bahwa dirinya diampuni oleh Prawana, telah merangkapkan sepasang tangannya. Ia memberi hormat, sambil katanya, "Baiklah, apakah paman ingin mengartikan mengampuni aku dan mengusir aku dari pulau ini?" Prawana menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku justru menghendaki kau menetap di pulau ini. Jangan pergi," kata Prawana. Mahisa Dharma jadi girang. "Terima kasih," sahut Mahisa Dharma. "Jangan cepat-cepat berterima kasih kepadaku, karena jika kau telah mengetahui jelas apa yang aku maksudkan, tentu kau akan mencaci aku." Mendengar perkataan Prawana, Mahisa Dharma jadi heran. Ia memandang orang itu sambil tanyanya dengan ragu-ragu, "Apa yang paman maksudkan? Aku memang menghendaki kau di pulau ini sebagai penggantiku. Mengertikah kau? Aku menghendaki agar selamanya kau mendiami pulau ini. Sedangkan aku telah cukup lama hidup menyendiri di sini selama 40 warsa lebih. Setelah si bangsat Kamakanaka itu mampus, kukira sudah tidak ada gunanya aku menyendiri di pulau ini. Aku bermaksud untuk kembali ke daratan Jawa Dwipa. Maka perahumu akan kuambil, dan kau yang masih berusia muda, tentu akan sanggup menjadi penghuni pulau ini, sedikitnya selama 10 tahun, bukan?" Terbang semangat Mahisa Dharma mendengar kicauan orang tua itu. Inilah hebat dan tidak disangkanya. Jika memang perahunya dirampas dan ia ditinggal seorang diri di pulau ini, bukankah berarti ia akan menderita sepanjang hidupnya? "Paman," seru Mahisa Dharma mau mencoba speak-speak, "tidak perlu kau banyak bertanya. Aku mengatakan perahumu untukku, dan kau boleh menjadi pemilik pulau ini." "Ha! Ha! Ha! Ha!" sahut Prawana tertawa senang. Muka Mahisa Dharma jadi berubah pucat lalu berkata, "Tidak bisa paman. Jika memang paman bermaksud meninggalkan pulau ini, biarlah aku akan mengajak paman untuk menumpang di perahuku. Tetapi untuk merampas perahuku itu dan hendak meninggalkan aku seorang diri di pulau ini, mana bisa paman lakukan? Apapun akan kuhadapi untuk mempertahankan perahuku itu." Prawana kembali tertawa bergelak mendengar perkataan Mahisa Dharma yang diremehkan olehnya. "Kau tidak akan berseorang diri di pulau ini, karena si Dewi Bangsat itu juga tentu akan menemanimu," kata orang tua itu. "Dewi Bangsat? Siapa dia?" tanya Mahisa Dharma penasaran. "Dialah seorang wanita yang sudah berusia 55 tahun. Kami memang hidup bersama di pulau ini, tetapi kami bukan suami istri. Kami hanya bertemu secara kebetulan saja. Bahkan selama 10 tahun terakhir ini kami telah bertempur 10 kali lebih. Setiap setahun 1 kali kami mengadakan pertemuan dan mengukur ilmu. Dia memang ihai, tetapi mana bisa dia merubuhkan aku," jawab Prawana jumawan. Sementara itu, di Pulau Kencana Lokapala, Ayuwandira menyadari ketiadaan Mahisa Dharma setelah petang menjelang malam. Ayuwandira mencari putra satu-satunya itu sampai mengelilingi pulau itu, namun tak ketemu-ketemu. "Apa Mahais sembunyi-sembunyi ikut buyut besarnya? Dasar bandel," pikir Ayuwandira. Hal itu dikatakannya pada Arya Kamandanu pamannya, sekembalinya Ayuwandira dari pencariannya yang sia-sia itu. Sempat juga dia bertanya pada Suwi dan Upati. Mereka berdua juga tak bertemu Mahisa Dharma kecuali saat mereka melihatnya di atas dak kapal Jong sedang berbicara dengan Kamakanaka. "Huahahaha, biarkan saja Mahisa berjalan-jalan dengan buyut besarnya. Sekali-sekali dia juga perlu melihat tempat yang baru," sahut Arya Kamandanu tertawa mendengar Ayuwandira sewot. Mau tak mau Ayuwandira merelakan Mahisa Dharma bersama buyut besarnya. Padahal kenyataannya, Mahisa Dharma terdampar di pulau asing.